Salam jumpa lagi sahabat Sagu Podcast di mana saja Anda berada. Suara aspirasi generasi unggulan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Selatan. Saat ini saya kedatangan narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Selatan. Ada Ibu Esther Raulida Saragi Esos yang juga selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian di Kominfo Provinsi Papua Selatan. Halo Bu, Halo juga, apa kabarnya nih hari ini? puji Tuhan baik. Ya. Oke Bu, saya boleh bertanya sedikit Bu tentang tugas dan peran Ibu dalam mengurus data-data pegawai atau peran Ibu sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian di Kominfo Provinsi Papua Selatan. Mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit. Oke, siap. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terkait dengan namanya saja, namanya Kasubag Umum dan Kepegawaian ya. Saya jelaskan dulu yang sebagai Kasubag Umumnya. Kasubag Umum ini berarti semua kebutuhan yang menyangkut Dinas Kominfo berarti ada di Kasubag Umum dan Kepegawaian. Mulai dari ATK-nya, peralatan kantor lainnya, terus juga kebutuhan-kebutuhan seperti makan minum, pokoknya yang menyangkut kebutuhan dinas. Itu yang masuk di umumnya. Kalau kepegawaiannya mungkin menyangkut nasib pegawai ya, mulai dari KP, kenaikan pangkat. KP ini setiap pegawai berhak ini haknya hak bersyarat ya, bukan hak mutlak. Kenaikan pangkat itu namanya hak bersyarat. Dia punya hak tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya yang bersangkutan bisa naik pangkat. Itu 4 tahun sekali. Kemudian ada namanya KGB. KGB itu kenaikan gaji berkala. Itu pegawai berhak mendapatkan setiap 2 tahun sekali. Dihitung dari masa kerjanya. Masa kerja awal ya. Terus kemudian pegawai yang mau pensiun, begitu juga dengan tunjangan-tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga di sini kalau pegawai bersangkutan itu laki-laki berarti istri 1, anak 2. Kalau istri kedua berarti tidak ditanggung oleh negara, ya. Begitu juga sebaliknya kalau perempuan pegawainya ditanggung suami 1 dengan anak 2. Di situ. Kemudian saya rasa itu sih. Atau ada pertanyaan lain yang perlu saya tambahkan? Berarti jangan istri 2 ya Bu Tidak ya? boleh, kalau istri 2 berarti negara tidak tanggung, dia Iya. tanggung sendiri. Iya. Ya, Oke, jadi itu adalah peran dari Ibu ya sebagai itu Subag Umum. peran secara umum ya. Iya. Di yang khusus juga ada, tapi yang umum saja dulu yang kita bicarakan Iya. di sini. Oke, Bu. Jadi itu peran Ibu dalam mendukung kinerja keseluruhan kepegawaian yang ada di Dinas Siap. Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Selatan ya, Bu. Oke, Bu, ini boleh tanya sedikit nih bagaimana proses pembinaan dan pengembangan pegawai yang dilakukan di dalam lingkungan Dinas Komunikasi. Seperti kan sekarang ada CPNS baru bergabung di Dinas Komunikasi, itu kira-kira bagaimana, Bu? Ya. Kalau CPNS ini istilahnya dia masih calon pegawai negeri sipil ya, yang mana mungkin secara disiplin waktu, disiplin berpakaian, tata krama dalam menyapa, berarti itu tugas khususnya Kasubag Umum, tapi sebenarnya itu tugas dari semua pegawai yang senior, termasuk juga yang CPNS. Bagaimana dengan ketepatan waktu masuk kantor, di mana kita sudah tentukan bahwa setiap jam 7.30 kita sudah melakukan absen. Terus ada jam istirahatnya juga yang sudah ditentukan, dan jam pulangnya juga sudah ditentukan dari hari Senin sampai Kamis jam 4 sore atau jam 16.00, hari Jumat jam 16.30. Jadi saya sudah jelaskan juga kepada CPNS yang baru bergabung bahwa setiap hari Senin pagi kita melakukan apel, terus setiap sore hari Jumat kita melakukan apel sore. Iya, Bu.
Saya boleh bertanya lagi, apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kepegawaian dan, kepegawaian yang ada di Dinas Kominfo ini? Mungkin tantangan yang sangat dinamis seperti Kominfo ini, Bu. Oke, siap. Kalau tantangan masalah kepegawaian, ya namanya pekerjaan itu pasti ada tantangan. Kalau tidak tantangan berarti bukan bekerja. Iya Iya toh? iya iya. Tapi kita kan harus keluar dari zona aman toh, bahwa setiap organisasi itu membawa kita untuk menantang pekerjaan itu, bukan kita mendiamkan langsung kita lari. Iya iya. Mungkin tantangan yang utama di bidang kepegawaian itu adalah kita semua sekarang sudah berbasis aplikasi ya. Namanya sistem kepegawaian semua berbasis elektronik. Yang namanya Simpek itu dikelola oleh BKPSDM, tapi admin setiap OPD itu adalah Kasubag Umum dan Kepegawaian. Tantangan yang pertama dalam administrasi kepegawaian adalah ketika data pegawai itu tidak lengkap. Di sini namanya data kepegawaian itu berarti dari SKCP sampai SK pengangkatan terakhir ya. Kadang-kadang SKCP-nya tidak ada, kadang-kadang SKPN-nya ada tinggal di mana. Itu menurutnya tantangan yang paling utama menurut saya sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian. Kalau tantangan yang lain saya bisa hadapi. Karena saya tidak bisa mengarang dokumen pegawai kan. Dokumen itu Iya. kan dokumen negara, jadi saya tidak bisa mengarang. Jadi CP, PE sampai terakhir, SPMT, kartu keluarga, KTP itu kan harus saya input yang namanya di Simpek. Ketika data itu tidak ada, saya juga bingung mau karang bagaimana. Saya kira tantangan utamanya itu saja. Kalau tantangan yang lain itu saya masih bisa hadapi. Ya, Ya, jadi mungkin untuk setiap pegawai juga harus, kita saling mendukung dan membantu, peran, kerja dari, Kasubag Umum dan Kepegawaian ya, Bu, ya? siap. Supaya semua dapat berjalan Ya, lancar. Oke, Bu, saya boleh tanya bagaimana strategi peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN di Dinas Kominfo, khususnya di era digital yang seperti sekarang ini? oke, siap. Eh, Kalau kita namanya ASN itu ada namanya PIM ya, itu pendidikan kompetensi peningkatan kompetensi diri. Diawali dari kepala dinas itu namanya PKN. PKN itu namanya Diklat PIM 2. Kalau di eselon 3 namanya PIM 3. Kalau kami di eselon 4 itu namanya PIM 4. Di situ kita diajarkan dari hal-hal dasar sampai hal-hal teknis sesuai dengan tupoksi kita. Kemudian kalau staf itu ada namanya bimbingan teknis. Bimbingan teknis sesuai dengan tupoksinya dia. Kalau namanya bimbingan teknis itu bisa 1 minggu, bisa 2 hari. Itu pelaksanaannya bisa di dalam provinsi, bisa juga di luar provinsi. Seperti kadang-kadang kita bisa pergi ke Jakarta ikut bimbingan teknis yang sesuai dengan bidangnya di situ, di bidangnya, tupoksi di bidangnya yang bersangkutan, pegawai yang bersangkutan seperti itu. Nah, Bu, sekarang saya mau tanya tentang, terkait administrasi umum ya, Bu. Mm. Bagaimana upaya Subag Umum dan Kepegawaian dalam menciptakan lingkungan kerja yang tertib, aman, dan produktif? Ya, eh, boleh diulang pertanyaannya? Bagaimana upaya, Kasubag Umum dan Kepegawaian dalam menciptakan lingkungan kerja yang tertib dan produktif? Itu kita mulai dari kita punya diri sendiri dulu ya. Namanya kita mengajarkan orang untuk disiplin, tapi harus dimulai dari yang memberikan disiplin. Kita harus sebagai contoh. Bagaimana saya mengajarkan Maria harus datang tempo ketika saya datang terlambat. Saya kira seperti itu. Itu mungkin dasar ya, dasar kita tunjukkan dulu bahwa kita disiplin waktu, disiplin masuk kantor. Terus ketika pimpinan memberikan tugas hari ini, yang harusnya dieksekusi hari ini, jangan ditunda sampai besok, harus diselesaikan hari ini. Iya. Karena pimpinan itu, masing-masing pimpinan itu pola pimpinannya kan berbeda. Ada pimpinan dikasih disposisi tidak direalisasi pun tidak apa-apa. Tapi ada pimpinan juga begitu dikasih perintah harus dilaksanakan. Saya rasa juga mungkin saya sebagai Kasubag Umum selalu mengingatkan staf saya bahwa setiap pekerjaan yang diberikan hari ini selesaikan hari ini karena esok itu punya kesulitan tersendiri. Jadi hari ini dikerjakan karena kalau menunggu besok, besok itu ada kesulitan tersendiri. Jadi apa yang kita bisa kerjakan hari ini, kita kerjakan hari ini, jangan ditunda sampai besok karena hari esok itu punya kesulitan tersendiri. Seperti itu. Iya. Ini terkait ini ya, Bu, tentang khusus untuk CPNS yang baru bergabung Siap. dan juga ASN baru ya, Bu. Mm-mm. Apa tanggapan Ibu terkait para CPNS yang, baru bergabung di Dinas Kominfo ini, yang baru bertugas ini? Oh ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang, saya ucapkan selamat bergabung dengan Kominfo. Ya, dengan keadaan kantor seperti ini,
saya berharap juga CPNS yang baru bisa menyesuaikan, karena secara bangunan memang kita tidak layak, tapi secara secara kerjasama kita layak bekerja sama. Terus kemudian kalian ini adalah apa namanya apa? IT-nya sudah di atas rata-rata. Kita yakin bahwa yang masuk ke Kominfo sebanyak 18 orang itu semua dia punya latar belakang pendidikan ini semua IT. Karena saya lihat semua Eskom, ST, sama ada satu SH. SH, terus ada di 3 pariwisata ya, mungkin itu saja. Kemudian kami yang tua-tua ini secara IT mungkin kami di bawah rata-rata. Ya, jadi harapan kami kalian bisa mendukung atasan kalian yang mungkin IT-nya masih di bawah rata-rata. Seperti itu. Iya. Terima kasih ya Bu. Semoga bisa saling berkontribusi ya dalam memaksimalkan pembangunan di Kominfo Papua Selatan ya Siap. untuk teman-teman baru. Oke, ini menurut Ibu nih, bagaimana peran kepegawaian dalam urusan umum dalam mendukung transformasi digital yang sedang didorong oleh Kominfo? Iya. Karena kita sudah mulai dari awal bahwa memang sekarang semua berbasis elektronik ya. Kebetulan kami di kepengurusan kepegawaian juga sudah tidak ada yang manual. Kami tidak ada lagi yang namanya bawa berkas kepegawaian banyak-banyak baru langsung antarkan seperti dulu. Sekarang semua sudah berbasis digital ya. Pengurusan pensiun pun kami kirim datanya sudah pakai Google Drive. Begitu juga dengan kartu virtual ASN, semuanya sudah pakai pengiriman Google Drive. Tidak ada lagi yang maksudnya dokumen hard copy, semuanya sudah pakai berbasis digital. Jadi harapan kita dengan bergabungnya anak-anak CPNS ini bisa membantu kita yang seperti tadi yang IT-nya masih di bawah rata-rata. Seperti Iya. itu. Terima kasih ya Bu untuk informasi yang bermanfaatnya. Dan sebelum kita menutup acara podcast Sagu kita hari ini, mungkin Ibu bisa memberikan pesan-pesan untuk teman-teman ASN maupun yang CPNS yang baru bergabung di lingkungan Provinsi Papua Selatan ini. Oke. Terima kasih, mungkin pesan-pesan saya sebagai Kasubag Umum untuk terlebih untuk CPNS yang baru bergabung di Dinas Kominfo, kami mengharapkan data-data pribadi adik-adik CPNS ini segera dikumpulkan di Subag Umum dan Kepegawaian. Karena itu namanya dokumen kepegawaian itu dari akte lahir, KTP, semua. Dan yang sudah menikah silahkan kartu nikahnya, akte kelahiran anaknya semua dikumpulkan ke kami di Kasubag Umum supaya kami input yang namanya data elektronik di aplikasi Simpek. Itu yang membuktikan bahwa apapun yang terjadi data kalian itu secara elektronik sudah tersimpan di Kasubag Umum dan Kepegawaian. Kita tidak tahu bahaya itu, kadang-kadang mungkin kebakaran kah, kebanjiran, tapi secara elektronik data kalian sudah tersimpan di aplikasi Simpek. Begitu juga kepada pegawai-pegawai yang senior, tunjukkanlah kinerja yang baik, termasuk disiplin masuk dan pulang kantor, supaya adik-adik CPNS ini mencontoh kita yang senior-senior. Jadi tetap semangat buat adik-adik CPNS. Begitu juga pegawai-pegawai senior yang ada di Dinas Kominfo. Oke, terima kasih banyak ya Bu. Dan ini juga berlaku untuk semua CPNS yang baru bergabung di lingkungan Provinsi Papua Selatan ya Bu, supaya dapat membantu di setiap OPD-OPD-nya masing-masingnya, khususnya di bagian umum dan kepegawaian. Oke, terima kasih untuk Ibu juga untuk waktunya, dan juga terima kasih untuk semua sahabat Sagu Podcast yang sudah mendengarkan episode podcast kita kali ini ya. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat dan juga memberikan inspirasi dan semangat baru untuk kita semua. Terima kasih. Dadah.